Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Semoga saja apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Bisa membantu teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini. Semoga saja apa yang saya bagikan ini bisa memotivasi teman-teman. Karena ini murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Jadi tetap semangat. Yang pertama dari akunnya Desi Utari. Saya tidak pernah skip. Masya Allah, video-video Mas Irin sangat membantu sekali bagi kami penderita kelingan vertigo. Mas, saya ada beberapa pertanyaan. Satu, Mas Irin terkena kelingan sekitar lebih 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu, apakah intensitas kelingan Mas Irin naik turun, atau kadang membaik, tapi kadang kencang lagi kelingannya? Nah, ini ya teman-teman, selama 2 tahun, ya, saya itu merasakan kelingan itu intensitasnya itu naik turun, ya. Tapi pas pada saat awal-awal saya terkena gangguan asam lambung itu, anxiety ya, gangguan cemas, saya itu merasakan sensasi kelingan itu luar biasa sekali. Intensitasnya itu selalu tinggi. Bahkan pada saat saya itu duduk, saya tiduran, itu badan juga terasa kayak berputar, terus kayak goyang gitu ya teman-teman ya. Kayak kalau orang mengatakan itu kayak di atas perahu ya, bagi orang yang sudah pernah naik perahu, jadi kayak seperti goyang-goyang, nggak seimbang gitu, kayak ada gempa gitu ya teman-teman ya. Terus lagi kalau jalan itu terasa tidak napak. Ya, intensitasnya itu saya rasakan itu di awal-awal itu cukup tinggi dan itu terjadi setiap hari, setiap saat. Itulah yang bikin saya semakin panik dan semakin cemas ya teman-teman ya. Terus ada kalanya di masa 2 tahun itu saya itu mengalami intensitas kelingannya itu menurun ya. Menurun, 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 nanti balik lagi intensitasnya tinggi. Nah, itu seperti berulang terus kalau nggak salah itu di 3 bulan pertama saya merasakan sensasi ini itu masih ya, intensitasnya masih tinggi, terus memasuki bulan ke-5, ke-6 itu mulai turun, mulai ke bulan 7, 8, 9, 10 itu sudah kadang naik, kadang turun, kadang seperti tidak terasa, nanti naik lagi, terus kadang turun lagi, dan seperti itu terus selama 2 tahun ya teman-teman ya. Nah, selama 2 tahun itu saya mengalami itu, lah kok bisa hilang? Nah ini ya teman-teman, mungkin pertanyaan seperti itu. Hilangnya tanpa saya sadari. Ketika selama 2 tahun itu saya mengalami gangguan asam lambung, sudah mulai normal lagi ya, kecemasannya saya sudah mulai terkendali ya, intinya saya sudah tidak kaget lagi dengan banyaknya sensasi yang muncul, yang kadang hilang, kadang timbul. Akhirnya keberanian untuk beraktivitas itu juga sudah mulai lancar ya, dari situlah kelingan itu ya, intensitasnya itu semakin menurun dan hilang tanpa saya sadari. Itu pengalaman saya itu seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi pertanyaannya kedua. Pernahkah Mas Irin sudah terasa membaik kelingannya tapi tiba-tiba besoknya kelingannya terasa kencang kembali? Nah, tadi udah saya sampaikan ya, saya sudah sebutkan bahwa saya mengalami kelingan itu terasa sudah membaik ya, tapi tiba-tiba besok itu intensitasnya tinggi. Nah, setelah saya amati ya, itu bisa karena aktivitas kita yang terlalu capek atau banyak pikiran ya teman-teman ya, itu juga bisa memicu ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan ketiga. Apa perasaan Mas Irin ketika mengalami kelingan yang naik turun atau kadang membaik, tapi tiba-tiba kelingannya kencang kembali? Sedihkah? Sempat putus asakah? Dua-duanya? Ya sedih, ya seperti putus asa. Saya pernah merasakan seperti kayak pesimis ini akan sembuh kelingan itu. Karena selama 2 tahun itu saya mengalami kelingan yang intensitasnya naik turun sampai dengan hilang itu ya saya itu dulu itu sempat pesimis karena kalau memang ini bisa sembuh itu masa iya sih sampai 2 tahunan kurang lebih itu mengalami kelingan. Nah, jadi seperti kayak gimana ya, seperti saya itu, wah jangan-jangan ini nggak bisa sembuh. Tapi itu salah, pemikiran yang seperti itu salah. Karena saya sudah buktikan bahwa kelingan yang pernah saya alami itu lama ya teman-teman, itu bisa sembuh ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang merasakan seperti itu, walaupun intensitasnya
kadang sudah turun ya, sudah enakan lah, kayak nggak ada keliengan, sudah bisa aktivitas, tapi kadang-kadang muncul lagi nggak apa-apa. Intinya teman-teman jangan takut. Hal seperti ini saya dulu itu hampir setiap hari merasakannya ya teman-teman ya. Intinya teman-teman jangan takut, jangan menambah kecemasan dengan sudah memikirkan sudah baik-baik saja tapi tiba-tiba muncul, ya anggap saja ya dulu saya juga pernah mengalami ini, muncul lagi nanti turun lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu berpikir bahwa wah ini kayaknya nggak bakalan bisa sembuh karena sudah enakan juga kayak gini lagi, kayak gini lagi. Saya dulu juga pernah berpikir seperti itu, tapi untuk teman-teman eh, baiknya jangan berpikir seperti itu karena saya sudah membuktikan bahwa keliengan ini bisa sembuh, hilang nanti tanpa kita sadari. Kalau kita sudah semakin kuat mentalnya, gangguan asam lambungnya sudah membaik ya, mulai normal lagi, tingkat kecemasannya juga mulai terkendali ya, terus kita juga sudah selalu perbaiki pola pikir kita ya, jangan terlalu tegang, bawa rileks saja, bawa santai, bawa aktivitas, nanti lama-lama hilang dengan sendirinya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Yang keempat, saat dulu masih keliengan, pernahkah ketika Mas Irin banyak ngomong atau bicara, lalu tiba-tiba kumat keliengannya karena banyak berbicara? Iya, betul, teman-teman ya. Jadi, segala sesuatu yang menguras energi kita ya, kalau dalam masa pemulihan atau masa penyembuhan itu kan memang kita itu belum sepenuhnya normal. Jadi ketika kita itu ngobrol ya, ngobrol paling lama itu sekitar 10 menitan ya teman-teman. Itu sudah ngos-ngosan, terus sudah terasa capek, habis itu nanti terasa kayak aneh gitu ya teman-teman, pandangan juga aneh, terus kayak ngeblank, terus udah gitu itu keliengannya muncul lagi. Aduh ini gimana muncul lagi. Itu pengalaman saya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kenapa sensasi keliengan itu muncul ya pada saat kita itu ngobrol atau banyak bicara? Karena pada saat kita bicara kita mengeluarkan energi ya teman-teman ya. Sedangkan energi pada tubuh kita itu belum sepenuhnya stabil gitu ya teman-teman. Jadi cepat ngedropnya. Itu analisa saya pada diri saya sendiri ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih di masa penyembuhan, di masa pemulihan ya, teman-teman itu ngobrol ya, sekiranya ngobrol ya seperlunya saja gitu ya. Walaupun teman-teman sudah merasa enak, latihnya itu sedikit demi sedikit ya teman-teman, jangan terlalu diforsir. Bukan hanya ngobrol aja bisa menghabiskan energi di saat pemulihan, apalagi dengan aktivitas yang ketika teman-teman itu sudah merasa membaik, aktivitasnya itu terlalu berlebihan. Itu juga bisa memicu munculnya sensasi, karena saya dulu pun juga pernah mengalami seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Mas Irin atas jawabannya agar menjadi ladang pahala untuk Masnya. Amin ya robbal alamin. Oke, saya doakan semoga lekas membaik dan sembuh ya. Lanjut ke pertanyaan yang dari akunnya siapa ini? Kiuna Ernawati. 3P apa sih Mas Sultan? Nah, ini ada yang belum tahu 3P ya. Jadi 3P saya dulu juga belum tahu ya teman-teman. Jadi di sini saya berbagi ya, ini berdasarkan pengetahuan saya dari teman-teman juga ya, dari media sosial juga ya teman-teman ya. Jadi 3P itu singkatan dari pola makan, pola hidup, terus pola pikir. Jadi pada saat kita terkena gangguan asam lambung, kita harus perbaiki 3 pola ini ya. Ini dasar ya teman-teman. Ada yang dengan metode 4P gitu ya teman-teman ya. Kalau saya itu 3P ya, mungkin termasuk ke 4P-nya ya, cuma ya mungkin 4P-nya itu ya saya itu ya nggak menyadarinya ya teman-teman. Jadi mungkin saya sudah melakukan 4P, tapi yang selalu saya konsentrasikan itu adalah yang 3P-nya, dari pola makan, pola hidup, dan pola pikir saya selalu perbaiki. Walaupun dalam kondisi saya banyak sensasi ya teman-teman ya. Oke. Lanjut lagi dari akunnya Abduhal Fakir. Salam Mas, saya masih merasakan cemas, pusing, kadang kepala sakit, rasanya nggak karuan, terus ulu hati kayak ada yang ganjel, terus susah tidur. Solusinya Mas, yaitu biasanya efek GERD ya teman-teman ya, GERD atau asam lambung yang balik ke atas gini ya, jadi sering reflux. Teman-teman jaga di pola makannya ya. Terus untuk susah tidur, yaitu memang bawaannya dari gangguan ini memang susah tidur di awal-awal apalagi ya teman-teman ya. Teman-teman coba lebih rileks, lebih santai.
memang susah untuk rileks dan santai dalam kondisi kita mengalami banyak sensasi. Tapi yang pertama, teman-teman jangan takut dulu, karena sensasi seperti ini untuk penderita gangguan asam lambung itu sudah umum. Jadi ketika teman-teman muncul seperti ini, coba perhatikan sebelumnya makan apa, atau mungkin teman-teman itu kecapean, atau setelah berpikir terlalu berlebihan, itu bisa memicu asam lambung naik. Dalam kondisi kita itu kena gangguan asam lambung, kita kena GERD gitu ya, dalam tidur kita itu biasanya asam lambungnya itu kita itu balik ke atas ya, jadi reflux ya teman-teman ya. Usahakan tidurnya itu dalam posisi yang miring, bantal agak tinggi seperti ini, jangan sejajar gini ya teman-teman ya. Itu bisa membantu, dan ini dilakukan itu rutin, jangan sekali dua kali ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Dari siapa ini akunnya? Ntar dulu ini. Putra Eko. Mas mau tanya, sensasi lambung itu apa 2 hari udah enakan, udah nggak merasakan apa-apa, tapi kadang-kadang malam harinya tiba-tiba gemetar agak sesak, dan kalau buat jalan sensasinya agak sempoyongan, dan kalau buat jalan nengok kiri kanan seperti bergoyang. Setelah mual bagaimana solusinya Mas? Ya ini ya teman-teman ya, ini sudah umum sekali seperti ini ya. Itu bisa seakan-akan berdasarkan pengalaman pribadi saya, itu memang dari sensasi asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Kenapa ada disertai dengan kecemasan? Begini ya teman-teman, ketika kita mengalami gangguan asam lambung itu kan muncul banyak sensasi. Setelah muncul banyak sensasi, kita itu pikirannya itu kan tegang. Nah, setelah pikiran tegang, otot dan saraf kita itu kaku. Jadi dari atas sampai ke bawah itu kaku. Buat jalan juga susah ya teman-teman, kita itu seperti kayak robot gitu ya. Jadi pada saat kita jalan, nengok kanan, nengok kiri gitu, itu terasa kayak pandangan juga aneh, akhirnya seperti ngeliyeng, udah gitu terasa perut nggak enak, seperti mual. Diibaratkan begini saja ya teman-teman, pada saat kita itu normal, dalam kondisi pusing, ya contoh habis muter-muter mainan puter-puteran gitu, kita kan sempoyongan, nggak garu-garuan. Nah, tidak stabil seperti itu ya. Dalam kondisi kita terkena gangguan asam lambung pun sama. Jadi ketika kita itu banyak terlalu memikirkan, otot dan saraf kita itu tegang, ya sama. Jadinya ngeliyeng ya teman-teman ya. Teman-teman nggak usah takut ya, perbaiki di pola makannya, pola hidupnya, dan pola pikirnya ya teman-teman ya. Jadi kita rubah mindsetnya. Ketika muncul sensasi seperti ini, kita itu langsung cemas dan itu menimbulkan banyak sensasi. Jadi kita rubah dengan ketika muncul sensasi, kita sadar bahwa kita terkena gangguan asam lambung ya. Muncul sensasi itu wajar. Memang itu setiap hari, setiap saat, dan sensasinya itu cukup menyiksa. Bagi saya dulu seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kelama-kelamaan kalau kita sudah biasa menghadapinya, nanti teman-teman itu akan terbiasa. Dan setelah terbiasa, mental teman-teman itu akan semakin kuat, muncul sensasi, itu teman-teman itu sudah tidak panik dan tidak cemas lagi. Itu cukup membantu sekali untuk kita bisa lebih cepat membaiknya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya. User FX mau tanya Om, kalau sakit lambung apa dada sebelah kanan sakit kayak gimana gitu Om? Apa yang dinamakan gasnya itu ya Om? Maaf dibalas ya Om. Ya saya balas ya teman-teman ya. Asam lambung, ada yang bilang itu asam lambung. Terus ada GERD juga ya teman-teman ya. Jadi ada yang bilang biasanya sih kalau penderita gangguan asam lambung itu ya disertai dengan GERD gitu ya teman-teman ya. Tapi ya ini yang lebih apa namanya tahu itu kan harus apa namanya pemeriksaan medis ya, yaitu dokter. Tapi pengalaman saya memang gangguan asam lambung juga kena GERD juga ya teman-teman ya. Jadi sensasinya itu seperti itu, di dada sebelah kiri itu sering selekit-selekit, itu biasanya efek gas di lambung yang terjebak ya teman-teman ya, atau asam lambung sedang tinggi gitu. Nah itu bisa seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah terlalu banyak berpikir yang macam-macam, apalagi ketika teman-teman itu sudah memeriksakan diri ke dokter nih, sudah diperiksa sedemikian rupa tidak ditemukan penyakit lain. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Memang sensasi dari asam lambung, GERD, dengan adanya kita gangguan cemas itu banyak sekali macamnya ya teman-teman ya. Perbaiki terus 3P-nya secara konsisten ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Siapa ya? Jamaludin. Mas, kalau saya ketika mau tidur terasa cemas dan tidak enakan, sampai-sampai tidak bisa tidur. Apakah dulu Mas pernah mengalami seperti itu? Pernah ya.
Jadi ketika kita tidur, belum tidur pun itu sudah merasa cemas ya, merasa takut ya, takut kalau nanti tidur nggak bisa bangun lagi, atau pas pada saat tidur nanti ya pokoknya pikirannya negatif gitu ya, sampai-sampai saya itu susah tidur, ya sampai dengan pagi itu, bisa dibilang itu ya kayak tidur-tidur ayam ya, seperti nggak tidur gitu ya teman-teman. Akhirnya siangnya, wah banyak sekali sensasi yang muncul. Dan dari situlah kenapa saya jadi penakut. Akhirnya pada saya saat mau tidur itu, saya selalu ditemenin sama istri saya, kadang sama anak saya. Jadi pada saat saya, di apa namanya, pemulihan ini ya, saya tidur paling cepat ya teman-teman dibandingkan anak saya dan istri saya. Karena memang setelah Isya itu, setelah Isya ya paling ya sebentaran gitu ya di ruang tamu, terus saya itu tidur, minta ditemenin dulu tuh sama anak dan istri gitu. Jadi terasanya itu saya itu tenang gitu ya, tenang-tenang sampai dengan saya itu ketiduran. Nah, saya latih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang, di awal-awal saya dulu itu susah sekali tidur, ya pikirannya macam-macam lah. Kita itu cemas, kalau kita khawatir itu buat tidur aja susah ya. Jadi untuk teman-teman coba, mungkin teman-teman punya cara tersendiri masing-masing ya. Jadi, dengan cara apa seperti kita itu tidak cemas gitu ya. Oke, sebentar, kayak masih waktunya masih cukup. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya, bentar, Wante bin Hardo. "Assalamualaikum Mas." "Waalaikumsalam. Saya punya asam lambung udah 3 tahun ini. Makan sih udah doyan, apa saja masuk. Tapi masih saya pantang karena kalau salah makan masih suka kumat dan rasa cemas juga kadang masih muncul. Mata masih buram dikit kayak silinder. Apa itu pertanda sedikit mau proses penyembuhan ya?" Ya itu sudah di fase, apa namanya, penyembuhan teman-teman ya, itu menurut saya ya, itu analisa saya. Karena saya dulu pun juga sama, cuma waktunya kan berbeda ya teman-teman ya, ini kan sudah 3 tahun. Kalau tinggal kayak mata buram gitu ya, terus makan teman-teman itu juga sudah bisa masuk, tapi teman-teman itu masih menjaga, apa namanya, pola makannya, ya itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Sampai dengan, benar-benar kalau kita punya gangguan di lambung itu ya, itu sudah benar-benar, bisa dibilang itu, pulih lagi, normal lagi, terus teman-teman itu coba makan makanan yang tadinya dipantang ya sedikit demi sedikit ya, kecemasan teman-teman sudah mulai menurun ya, itu nanti ya tanpa kita sadari nanti kita sudah bisa beraktivitas normal seperti biasa. Jadi, sembuhnya dari gangguan ini menurut saya itu tidak bisa diprediksi dengan, saya, minggu ini sudah bisa seperti ini, berarti minggu besok saya bisa, bisa dikatakan saya itu pasti bisa sembuh gitu ya. Ya kita harus optimis memang ya, harus bisa sembuh, pasti bisa sembuh. Akan tetapi memang proses pemulihannya ini ya, memang cukup belibet gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak semacam kayak di-prank gitu ya, sudah enakan tapi tiba-tiba, muncullah banyak sensasi. Jadi yang seperti itu jangan terlalu dipikirkan. Pokoknya hadapin saja, hadapin saja, hadapin saja, hadapin saja. Di proses penyembuhan ini memang lama. Nah, nanti lama-kelamaan kita itu normal aktivitas, terus, ada sensasi nggak kaget, mentalnya kuat, nanti lama-kelamaan hilangnya sensasi satu persatu tanpa kita sadari ya teman-teman, dan tanpa kita sadar kita juga, "Oh ternyata kok saya sudah beraktivitas normal seperti ini, ke sana kemari, nggak minta teman, terus ya perjalanan jauh sudah nggak khawatir lagi, nggak cemas lagi, tidur juga bisa pules." Ya paling kalau kurang tidur biasanya itu, apa namanya, kayak pusing, kayak apa itu ya wajar lah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat ya, memang ini, menurut saya sudah diproses pemulihan, proses penyembuhan ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman di proses penyembuhan sudah enak, sudah membaik, tapi muncul lagi sensasi, jangan khawatir, jangan takut ya, itu saya pun dulu juga sama ya teman-teman ya. Nanti pokoknya setelah teman-teman aktivitasnya itu mulai normal lagi normal lagi normal lagi, kita itu sembuh tanpa kita sadari. Oke teman-teman, tetap semangat, jaga 3P-nya secara konsisten, perbaiki terus secara bertahap. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh, amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu, insya Allah nanti disambung lagi dengan tema yang lain. Tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.